10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Enza Fitri, NIM 12201919310. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran jenis tanah di Indonesia. Pengertian tanah. Apa sih itu tanah? Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berada di bagian atas, di mana tersusun oleh batuan induk atau androgenik serta jasad-jasad makhluk hidup organik yang sudah mati dan hancur. Komponen-komponen tanah. Tanah tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama, mineral. Mineral yang berada di tanah sekitar 45%, yang kedua air dan udara. Masing-masing 25%. Jadi air 25%, udara 25%, dan sisanya sebanyak 5% diisi oleh bahan organik. Kondisi tanah di setiap daerah itu pasti berbeda. Hal ini dikarenakan oleh satu iklim. Iklim yaitu temperatur udara, angin, dan hujan. Yang kedua oleh bahan induk. Bahan induk seperti batuan, mineral-mineral, serta zat organik. Yang ketiga oleh organisme. Organisme di sini lebih ke aktivitas manusia, binatang, serta vegetasi. Yang keempat oleh topografi, yaitu bentuk, kemiringan, serta panjang lereng. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh waktu, yaitu lamanya bahan induk, terjadinya pelapukan, hingga terbentuknya tanah. Ciri-ciri tanah di Indonesia, yaitu yang pertama memiliki unsur hara yang cukup. Yang kedua, struktur tanahnya baik, di mana tanah di Indonesia tersusun dari butiran-butiran tanah yang tidak terlalu padat serta tidak terlalu lenggang. Yang ketiga, memiliki kandungan air yang cukup sehingga dapat melarutkan zat hara. Yang keempat atau terakhir yaitu tanah di Indonesia memiliki garam-garaman yang cukup. Jenis tanah di Indonesia. Yang pertama, tanah andasol. Tanah andasol ialah tanah yang terbentuk dari abu vulkanis, di mana abu vulkanis ini telah mengalami pelapukan. Tanah andasol memiliki ciri yaitu berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, kaya akan mineral, unsur hara, serta air. Tanah andasol ini sangat subur. Tanah andasol cocok digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, serta cemara. Tanah andasol ini tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Halmahera, serta Sulawesi. Tanah regosol. Tanah regosol ialah tanah yang terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Tanah regosol ini memiliki ciri yaitu berwarna kelabu hingga kuning, berbutir kasar, memiliki kadar organik rendah. Tanah regosol ini cocok dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terutama padi, tebu, palawija, dan kelapa. Tanah regosol ini banyak dijumpai di lereng Gunung Api, pantai, bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, serta Nusa Tenggara. Tanah aluvial. Tanah aluvial ialah jenis tanah hasil erosi, lumpur dan pasir di daerah-daerah dataran rendah. Tanah aluvial ini memiliki ciri yaitu berwarna kelabu serta peka terhadap erosi. Tanah aluvial ini cocok digunakan sebagai lahan pertanian sawah serta palawija. Tanah aluvial tersebar di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua bagian selatan, serta Sulawesi. Selanjutnya ialah tanah humus. Tanah humus adalah tanah organsol yang pelapukannya sempurna ataupun tua. Tanah humus ini terbentuk dari pembusukan bahan-bahan organik. Tanah humus memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hitam, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Karena sangat subur, tanah humus ini cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Tanah humus banyak dijumpai di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ialah tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah berbatu di lereng gunung yang pelapukannya masih belum sempurna dengan lapisan tanah yang tipis. Tanah jenis ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan batuan sedimen yang masih baru sehingga memiliki butiran yang kasar dan besar. Tanah jenis ini teksturnya beraneka ragam. Pada umumnya yaitu berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu dan kerikil
serta kesuburannya bervariasi. Tanah jenis ini biasanya masih alang-alang sehingga banyak digunakan sebagai hutan. Tanah litasol tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Nusa Tenggara, Madura, Maluku, dan Sulawesi. Tanah gambut. Tanah gambut ialah tanah organsol yang masih sangat asam. Jenis tanah ini terbentuk dari pembusukan tumbuhan ataupun bahan organik di daerah yang selalu tergenang air. Tanah jenis ini bersifat sangat asam, mengandung unsur hara yang rendah, serta tidak subur. Karena itu dimanfaatkan sebagai pertanian pasang surut, terutama pertanian kelapa sawit. Tanah jenis ini tersebar di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Seram, Halmahera, dan pantai selatan. Selanjutnya ialah tanah padsol. Tanah padsol adalah tanah yang berada di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah padsol memiliki ciri yaitu berwarna pucat, memiliki kandungan pasir kuarsa yang tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, serta organiknya rendah. Karena organik rendah, tanah ini kurang subur. Pemanfaatan tanah padsol dimanfaatkan sebagai lahan pertanian palawija. Tanah padsol tersebar di pegunungan yang berada di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan juga Papua. Selanjutnya adalah tanah padzolik merah kuning. Tanah padzolik merah kuning adalah tanah padsol yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan kuarsa berwarna merah kuning. Tanah ini sangat subur. Pemanfaatan tanah padzolik kuning sebagai lahan pertanian. Tanah ini tersebar di Jawa Barat, Kalimantan bagian tengah, Sumatera, dan juga Papua. Selanjutnya ialah tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang berwarna coklat kemerahan dan tidak subur. Tanah laterit terbentuk oleh tanah yang telah tercuci oleh air hujan sehingga unsur haranya telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Pemanfaatan tanah laterit sebagai lahan pertanian. Persebaran tanah laterit banyak dijumpai di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah tanah mergel. Tanah mergel adalah tanah campuran dari pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat akibat air hujan. Tanah ini relatif subur. Tanah mergel tersebar di daerah pegunungan serta dataran rendah seperti Solo, Kediri, Madiun, dan juga Nusa Tenggara. Tanah mergel ini banyak dimanfaatkan sebagai hutan jati. Tanah terarosa. Tanah terarosa ialah tanah hasil pelapukan dari batuan kapur tingkat lanjut yang berwarna merah. Tanah terarosa kurang cocok apabila dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Namun, tanah terarosa dapat dimanfaatkan dalam produksi minuman anggur. Tanah terarosa banyak dijumpai di kaki pegunungan kapur yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Tanah renzina. Tanah renzina adalah tanah hasil dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Tanah renzina ini memiliki ciri yaitu berwarna putih sampai hitam dan memiliki sedikit unsur hara. Tanah renzina banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian palawija dan juga sebagai hutan jati. Persebaran tanah renzina ini yaitu di Jawa bagian selatan dan juga di Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah tanah mediteran. Tanah mediteran adalah tanah hasil dari pelapukan batuan keras dan juga batuan sedimen. Tanah mediteran ini memiliki ciri yaitu berwarna putih kecoklatan, keras, dan juga tidak subur. Pemanfaatan dari tanah mediteran yaitu sebagai lahan pertanian tegalan dan juga sebagai hutan jati. Tanah mediteran tersebar di pegunungan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Selanjutnya ialah tanah latasol. Tanah latasol adalah tanah hasil dari pelapukan batuan api, batuan metamorf, dan batuan sedimen tingkat lanjut. Tanah latasol memiliki ciri yaitu bersifat asam, organiknya rendah, serta kurang subur. Tanah latasol banyak dijumpai di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Selanjutnya ialah tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang berbutir kasar dan juga kering. Tanah pasir terbentuk dari hasil pelapukan batuan beku dan batuan sedimen. Tanah pasir cocok dimanfaatkan sebagai campuran bahan bangunan. Tanah pasir juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tetapi hasil yang didapatkan nantinya tidak maksimal. Tanah pasir tersebar di Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Yang terakhir adalah tanah liat. Tanah liat adalah tanah hasil dari pelapukan kerak bumi.
Tanah liat banyak mengandung aluminium dan juga silikat. Tanah liat cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Tanah liat tersebar di seluruh Indonesia. Itulah jenis-jenis tanah di Indonesia dengan manfaat dan juga persebarannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.